Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik ya dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai dialog. Nah, dialog ini merupakan suatu komponen yang paling penting di dalam pengembangan antarmuka pengguna ya, yang nantinya akan memungkinkan kita untuk menampilkan informasi ya secara interaktif dan menarik ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari ya berbagai macam jenis dialog ya dan bagaimana cara penggunaannya. Nantinya kita juga akan mempraktekkan dan mengimplementasikan ya ke dalam sebuah aplikasi. Oke, nah kita akan masuk ke topik utama yaitu ada dialog. Nah, dialog ini merupakan sebuah jendela kecil ya yang muncul di atas interface si pengguna ya atau user interface UI di dalam suatu aplikasi. Nah, fungsi utama dari dialog adalah untuk menampilkan suatu pesan, kemudian dia meminta input dari si pengguna atau memberikan beberapa pilihan kepada si pengguna. Dan dialog ini biasanya hanya menepati sebagian kecil dari sebuah layar, bukan secara keseluruhan dari layar. Sehingga nantinya memungkinkan pengguna masih dapat melihat aplikasi utama ya di belakang dialog tersebut. Nah, untuk dialog ini ada beberapa jenis ya yang sering digunakan di dalam pemrograman Android atau sering digunakan di dalam beberapa aplikasi di Android. Nah, yang pertama kita akan masuk ke alert dialog ya. Nah, alert dialog ini umumnya terdiri dari beberapa bagian utama gitu ya, yaitu ada judul ya atau title. Nah, bagian ini nantinya akan berfungsi ya untuk memberikan sebuah konteks singkat ya atau pesan singkat. Misalnya itu ada judul ya atau konfirmasi, nantinya untuk meminta si pengguna ya untuk memverifikasi suatu tindakan. Lalu ada pesan ya atau message ini bisanya menyampaikan sebuah informasi ya atau peringatan yang lebih mendetail kepada si pengguna. Seperti contohnya muncul sebuah pesan seperti ini ya, apakah Anda yakin ingin menghapus file tersebut gitu ya atau file ini gitu. Lalu ada tombol aksi. Nah, di alat dialog biasanya ini akan dilengkapi ya dengan satu atau lebih tombol aksi ya seperti tombol OK, kemudian cancel, yes atau no. Nah, tombol ini nantinya akan memungkinkan ya si pengguna nantinya untuk membuat keputusan dan melanjutkan atau membatalkan tindakan yang akan diminta. Nah, beberapa alat dialog juga akan mendukung ya tiga tombol dengan opsi tambahan ya untuk situasi yang lebih detail lagi nantinya. Nah, kegunaan dari alat dialog ya di dalam aplikasi ya ini sangat bermanfaat nantinya ya. Nah, di dalam beberapa situasi aplikasi ya. Yang pertama itu ada pemberitahuan ya, ada pemberitahuan atau peringatan ya. Peringatan alat dialog ini akan digunakan nantinya untuk memberi memberitahu ya si pengguna tentang situasi yang membutuhkan suatu perhatian ya seperti kesalahan sistem atau batasan yang ditemui di aplikasi. Kemudian yang kedua adalah permintaan konfirmasi ya. Nah, sebelum melakukan tindakan ya yang mungkin nantinya memiliki sebuah konsekuensi besar seperti menghapus data atau melakukan sebuah pemilihan, maka si alert dialog ini dia akan meminta si pengguna ya untuk mengkonfirmasi kembali ya tindakan tersebut. Lalu ada pilihan sederhana. Nah, selain pilihan biner ya seperti OK atau cancel, di alert dialog juga dia dapat menampilkan daftar opsi sederhana. Misalnya ada daftar kategori ya atau pengaturan yang ingin kita ubah ya oleh si pengguna nantinya. Lalu ada input sederhana. Nah, di dalam beberapa kasus ya atau contoh alat dialog ini dapat digunakan yang nantinya untuk meminta masukan cepat dari si pengguna ya seperti mengisi nama atau memilih opsi di dalam dialog input gitu ya. Nah, biasanya untuk contoh penggunaan dari alat dialog ini di dalam aplikasi e-commerce ya saat misalnya si pengguna atau si user yang menekan tombol hapus pada produk di keranjang belanja ya. Nah, nantinya aplikasi ini dia dapat menampilkan sebuah alat dialog ya dengan pesan apakah Anda yakin ingin menghapus item ini di keranjang gitu ya. Nah, nantinya dia terdapat ada dua tombol ya, ada tombol OK dan cancel ya. Nantinya jika pengguna memilih OK maka item tersebut akan dihapus ya. Jika kalau si user sudah memiliki salah maka tindakan akan dibatalkan. Nah, itu ya itu merupakan salah satu fungsi dari alat dialog ya pada di Android Studio. Oke, kemudian kita masuk ke custom dialog ya. Nah, custom dialog ini merupakan suatu jenis dialog ya di dalam aplikasi yang nantinya memungkinkan
pengembang untuk menyesuaikan atau memodifikasi tampilan dialog ya sesuai nanti dengan kebutuhan spesifikasi dari aplikasi apa yang akan dibuatnya nantinya. Nah, ini tidak seperti dialog standar ya atau yang saya jelaskan tadi ya seperti arc dialog. Nah, biasanya si custom dialog ini yang memiliki suatu batasan ya pada elemen yang dapat ditampilkan gitu ya. Custom dialog ini akan nantinya akan memberikan sebuah fleksibilitas ya untuk menambahkan berbagai elemen seperti ada gambar, kemudian ada tombol tambahan, ada icon, input text, drop down dan berbagai elemen UI lainnya yang dibutuhkan nantinya untuk pengembangan aplikasi. Nah, ini ya sangat berguna nantinya ya ketika aplikasi memerlukan sebuah dialog ya dengan tampilan dan fungsi yang lebih kompleks nantinya. Nah, kegunaan dari custom dialog ya di dalam uh, aplikasi ya, custom dialog ini sering digunakan nantinya dalam berbagai situasi ya, terutama ketika desain dialog yang unik ya diperlukan untuk meningkatkan pengalaman si user. Nah, di sini ada beberapa contoh dari penggunaan custom dialog ya di dalam aplikasi ya. Yang pertama itu nantinya eh, ini ya ada informasi produk ya, informasi dengan gambar produk ya, informasi dengan gambar produk misalnya di aplikasi e-commerce ya. Kemudian si custom dialog ini dia dapat digunakan nantinya untuk menampilkan informasi produk secara lengkap ya, termasuk itu ada gambar, kemudian ada deskripsi, harga dan tombol ya, seperti ada tambahkan ke keranjang atau lihat detail gitu ya. Lalu yang kedua itu ada formulir input sederhana gitu ya. Nah, nantinya dia akan meminta ya masukan si pengguna secara lebih kompleks ya seperti memasukkan sebuah alamat, kemudian data pribadi atau umpan balik ya gitu. Nah, di custom dialog ini nanti akan memungkinkan si pengguna untuk dia bisa menginputkan sebuah tag yang sesuai dengan kebutuhan nantinya. Lalu ada yang ketiga itu ada konfirmasi pembelian dengan detail lengkap. Nah, di dalam aplikasi ya, nantinya yang memerlukan sebuah konfirmasi ya pembelian atau transaksi biasanya si custom dialog ini dapat menampilkan informasi secara detail yang mengenai transaksi, kemudian ada termasuk itu harga, lalu metode pembayaran dan opsi untuk membatalkan atau melanjutkan sebuah transaksi. Contohnya misalnya kita bisa mengambil sampel itu ini ya aplikasi booking hotel ya. Nah, fungsi dari custom dialog ini ya untuk aplikasi booking hotel ini dia dapat digunakan nantinya untuk menampilkan sebuah informasi kamar secara mendetail. Nah, dialog ini nantinya akan berisi sebuah gambar ya, gambar kamar, kemudian ada deskripsi fasilitas, kemudian ada pilihan tanggal dan tombol ya untuk melanjutkan pemesanan atau membatalkan suatu pesanan. Nah, itu ya jadi uh, cukup perbedaan ya antara si apa tadi nama alert dialog sama yang itu ya custom dialog ya. Jadi nanti menunjukkan saja kira-kira kapan kita akan membutuhkan custom dialog, kemudian kapan kita akan membutuhkan sebuah alert dialog ya di dalam untuk mengembangkan aplikasi. Oke, kita masuk ke poin berikutnya ya. Ini ada proses dialog ya. Nah, proses dialog ini merupakan suatu komponen ya antarmuka pengguna yang nantinya ya akan digunakan untuk memberi tahu si pengguna ya bahwa suatu proses ini sedang berlangsung gitu ya dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Nah, dialog ini ya sangat berguna nantinya untuk menunjukkan status atau kemajuan ya dari suatu proses yang sedang berjalan. Seperti misalnya kita dapat mengunduh file, kemudian mengunggah data atau memproses yang memerlukan waktu yang cukup lama ya atau signifikan. Nah, dengan menggunakan nantinya proses dialog, si pengguna ya atau user nanti tidak akan merasa bingung ya atau mengira aplikasi ini berhenti bekerja ya karena mereka bisa melihat bahwa proses berjalan di latar depan ya gitu ya. Nah, itu ya, itu fungsi dari proses dialog ya. Mungkin adik-adik pernah ya, kalau misalnya mengunduh apa program atau mengunduh file, biasanya kan ada di paling atas layar itu dia ada menunjukkan suatu proses berapa lama kita mengunduh atau mau apa namanya mendownload suatu file nantinya. Oke, kemudian di sini ada dua jenis ya, ada dua jenis ini ya, ada dua jenis utama ya yang untuk proses dialog. Nah, yang pertama ini ya ada detimate ya, detimate proses dialog. Nah, proses ini
Proses dialog ini yang merupakan jenis yang digunakan ya ketika durasi atau waktu ya yang dibutuhkan nanti untuk menyelesaikan proses ya yang tidak diketahui secara pasti. Nah, dialog ini biasanya ya akan ditampilkan dalam bentuk lingkaran yang berputar ya atau sebuah animasi yang menunjukkan bahwa proses masih berlangsung tanpa memberikan angka atau presentasi ya. Nah, kegunaannya adalah ini sangat cocok ya digunakan untuk suatu proses yang tidak memiliki perkiraan waktu yang pasti gitu ya, seperti memuat data dari server yang lalu menganalisa aplikasi atau proses lain yang durasinya sulit diprediksi. Contohnya misalnya ini ya, untuk penggunaannya saat aplikasi akan melakukan inisialisasi ya data atau menghubungkan ke server gitu ya. Biasanya aplikasi ini dia bisa menampilkan sebuah intermediate ya, proses dialog yang berputar untuk memberitahu pengguna bahwa proses itu masih berjalan gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada intermediate ya, proses dialog. Nah, ini merupakan sebuah jenis ini ya, menunjukkan sebuah kemajuan proses secara rinci ya, dengan presentasi atau bila kemajuan ya, atau proses bar ya, yang dapat diikuti oleh si pengguna. Nah, proses bar ini dia akan bergerak ya, dari angka 0 sampai dengan angka 100% gitu ya. Nah, nantinya ini akan memberikan ya, pengguna bahwa atau gambaran yang lebih jelas tentang seberapa jauh proses telah selesai gitu ya. Nah, penggunaannya ya untuk yang nomor dua ini biasanya ini sangat cocok ya atau ideal untuk suatu proses ya yang memiliki durasi ya atau langkah-langkah yang dapat diukur ya. Seperti itu apa mengunduh file, kemudian mengunggah dokumen atau menginstal pembaruan dari aplikasi. Nah, contohnya ya untuk poin dua ini biasanya saat kita mengunduh file dari sebuah internet ya atau dari aplikasi ya dapat nanti akan menampilkan sebuah determinate proses dialog ya dengan sebuah bar kemajuan yang menunjukkan sebuah persentase unduhan yang sudah selesai sehingga nantinya si user atau si pengguna dia tahu ya kapan unduhan itu akan selesai gitu ya. Nah, ini ya contohnya ya, contoh gambaran dari penggunaan untuk proses dialog ya. Nah, untuk komponen-komponen utama ya di dalam proses dialog ini biasanya itu dia meliputi sebuah teks ya atau pesan. Nantinya untuk teks atau pesan ini akan memberikan sebuah informasi ya, informasi singkat kepada si pengguna ya tentang bagaimana proses yang sedang berjalan ya, seperti mengunduh file atau dia ada muncul tulisan mohon menunggu ya, seperti itu. Lalu ada proses bar. Nah, nanti ini akan menunjukkan sebuah presentasi ya, proses tentunya untuk intermediate ya proses dialog ya nanti ini bisa berupa icon atau animasi yang menunjukkan sebuah proses itu sedang berlangsung. Lalu ada tombol cancel ya. Ini bisa sifatnya opsional ya. Biasanya uh, pembuat software itu dia biasanya ada uh, apa ya membuat tombol cancel atau tidak ya. Jadi ini sifatnya opsional. Nah, ini biasanya berfungsi nantinya ya untuk misalnya untuk membatalkan proses nanti akan memungkinkan si pengguna untuk menghentikan operasi yang sedang berlangsung gitu. Jadi kalau misalnya terlalu lama, si user dia dapat menekan tombol cancel ya untuk membatalkan aplikasi yang telah di-downloadnya atau di apa namanya diunduhnya gitu ya. Kemudian kita masuk ke nomor tiga ya. Nomor tiga ini ada tentang notifikasi ya. Nah, notifikasi ini merupakan suatu pesan singkat ya yang akan ditampilkan di sebuah status bar ya atau area notifikasi dari perangkat Android. Nah, notifikasi ini berfungsi sebagai pengingat ya atau pemberitahuan mengenai suatu kejadian ya, informasi ataupun pembaruan dari sebuah aplikasi. Maka nanti saat aplikasi tersebut dia tidak aktif atau sedang berjalan di latar belakang. Nantinya pengguna dapat mengetuk ya notifikasi tersebut untuk membuka aplikasi atau melakukan sebuah tindakan tertentu ya yang terkait dengan isi notifikasi ya gitu. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat ya di di HP masing-masing ada muncul sebuah notif misalnya seperti ini ya. Ada notif misalnya suatu aplikasi ini memakan memakan em, atau menguras dari baterai Android dia akan muncul sebuah notif seperti nanti adik-adik tinggal mengklik kemudian apa apa saja aplikasi yang menguras cukup banyak baterai nanti tinggal kita klik saja maka dia akan hilang sendirinya nanti seperti itu ya. Nah, kemudian ada komponen ya. Ini ada komponen utama ya di dalam notifikasi ya. Yang pertama ini ada icon notifikasi ya. Nah, nantinya ya
Di sini ada ini ya, nantinya ikon notifikasi ini merupakan suatu gambar yang kecil ya yang akan mempresentasikan aplikasi atau isi dari notifikasi tersebut gitu ya. Nah, ikon ini akan muncul ya di status berperangkat ya untuk menarik perhatian si pengguna terhadap ada notifikasi baru dari aplikasi gitu. Nah, ciri-cirinya adalah pertama ini ya ada identifikasi aplikasi ya. Biasanya ikon ini biasanya berupa sebuah logo aplikasi ya sehingga nantinya si pengguna dapat dengan cepat ya untuk mengidentifikasi sumber notifikasi tersebut. Lalu ada icon khusus. Ini ada beberapa notifikasi yang dapat memiliki icon khusus ya, yang nanti akan menggambarkan sebuah jenis informasi yang diberikan itu ya. Misalnya ada icon pesan untuk notifikasi pesan baru. Lalu ada untuk yang ini ya, untuk yang visibilitas ya. Nah ini biasanya icon yang sangat jelas ya, yang menarik yang akan membuat notifikasi ini lebih mudah dikenali ya di antara banyak notifikasi lain di status bar. Nah, contohnya ya untuk poin nomor satu ini ya, icon notifikasi ini biasanya notifikasinya dari aplikasi perpesanan ya atau yang akan menampilkan sebuah icon ya aplikasi pesan, sedangkan nantinya notifikasi dari aplikasi cuaca mungkin ditampilkan terkait dengan cuaca gitu ya. Lalu yang kedua ada judul ya atau title. Nah, ini biasanya nantinya ya merupakan suatu teks singkat ya yang memberikan sebuah gambaran umum tentang isi dari notifikasi tersebut yang nanti ini akan membantu pengguna untuk memahami apa isi dari konteks ini ya dengan cepat itu ya. Nah, ciri-cirinya adalah dia sebuah ada keringkasan ya. Biasanya judulnya ini bisa sangat singkat ya atau cuma beberapa kata yang nantinya memberikan inti dari notifikasi tanpa menjelaskan terlalu banyak gitu ya. Lalu ada informasi penting. Nah, judul dia harus cukup inovatif ya agar si pengguna tahu kira-kira apa yang akan ditampilkan seperti jenis pesan atau sebuah peringatan. Kemudian ada format teks. Nah, ini biasanya judul ya yang seringkali ditampilkan dengan font yang lebih besar ya atau lebih tebal ya untuk membedakan dari isi si pesan. Nah, contohnya ya untuk penggunaannya biasanya ini judul notifikasi pesan ini bisa berupa nama pengirim ya seperti pesan dari kayak si Budi atau si Andi gitu ya. Sementara untuk notifikasi pembaruan aplikasi ini mungkin memiliki judul seperti pembaruan tersedia untuk aplikasi ya. Itu seperti itu kurang lebih untuk komponen notifikasi untuk judul ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada isi pesan ya atau konten teks ya. Nah, ini merupakan suatu deskripsi ya atau sebuah detail dari notifikasi yang nantinya memberitahu si pengguna ya tentang pesan atau kejadian tertentu. Nah, ini merupakan bagian utama ya yang menjelaskan tentang konteks atau informasi yang lebih lanjut. Nah, ciri-cirinya ya dia detail ya untuk informasi cukup detail. Nantinya ini pesan memberikan sebuah informasi yang lebih spesifik ya daripada sebuah judul ya seperti isi pesan dalam notifikasi chat atau rincian tentang apa yang baru saja terjadi. Lalu ada privitas ya nantinya ini apa ya meskipun nanti lebih panjang ya dari sebuah judul isi pesan eh, tersebut dia tetap harus ringkas ya dan langsung ke poinnya ya nanti untuk menghindari sebuah teks yang terlalu panjang lalu ada relevansi ya nantinya isi pesan ini harus relevan ya dengan judul dan memberikan sebuah konteks tambahan ya untuk membantu si pengguna memahami dari notifikasi tersebut. Nah, contohnya ya penggunaan dari si nomor tiga nih ya isi pesan ini bisanya di dalam notifikasi pesan ini bisanya isi pesan tuh mungkin berbunyi apa kabar tuh ya, atau misalnya ada juga pesan seperti ayo ngopi bareng gitu ya. Sementara nantinya notifikasi pembaruan ini bisa berbunyi versi 2.0 ya tersedia dengan fitur yang barunya. Jadi di versi terbaru dia baru bisa muncul pesan seperti ini ya. Kalau misalnya untuk Android versi lama dia tidak bisa ya. Jadi ya yang hanya bisa tuh muncul pesan seperti ini versi 2.0 ya. Karena sekarang kan Android HP baru semua ya, HP baru otomatis versi Android juga terbaru ya. Jadi ini juga sudah muncul di beberapa aplikasi ya. Lalu poin keempat ini ada aksi ya. Nah aksi ini ya nantinya sebuah tombol ya, sebuah tombol atau opsi yang memungkinkan nanti si pengguna untuk mengambil tindakan langsung ya dari sebuah notifikasi ya. Nantinya ini akan memungkinkan sebuah interaksi ya yang cepat tanpa harus membuka aplikasi terlebih dahulu ya. Nah contohnya atau interaksinya bisa ini ya. Aksi ini akan memberikan sebuah opsi ya bagi si pengguna ya untuk menanggapi notifikasi ya dengan cara langsung ke, untuk meningkatkan efisiensi atau biar cepat tentunya.
Kemudian berbagai jenis aksi ini dapat disediakan ya. Ini tergantung pada konteks dari notifikasi tersebut seperti kita bisa membalas, kemudian hapus, simpan atau kita bisa membukanya. Nah, kemudian tombol aksi ini ya, ini biasanya dirancang dia agar mudah dikenali ya dan diakses ya. Seringkali misalnya ditandai dengan sebuah teks atau ikon yang jelas. Nah, contohnya notifikasi pesan ini baru mungkin menyatakan sebuah tombol balas yang nanti akan memungkinkan si pengguna untuk segera membalas pesan tersebut ya. Sementara notifikasi pengingat ini bisa memiliki tombol atau tanda selesai. Nah, ini merupakan ya dari nomor 1, 2, 3, 4 ini merupakan komponen utama dari sebuah notifikasi ya atau ekor notifikasi ya judul, isi pesan dan aksi yang nanti akan berfungsi secara bersama ya untuk menyampaikan sebuah informasi secara efektif ya kepada si pengguna. Nah, dengan merancang notifikasi yang jelas dan sifatnya ya, apa informatif ya nantinya pengembang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan bahwa semua informasi penting tidak terlewatkan oleh si user ya. Nah, dengan adanya notifikasi yang baik nanti dapat mengarahkan si pengguna ya untuk berinteraksi dengan aplikasi ya dengan cara yang lebih efisien dan responsif gitu ya. Oke, nah ini merupakan contohnya ya. Contoh gambaran mungkin nanti ini kan mungkin akan bervariasi ya, tergantung nanti adik-adik bagaimana untuk membuatnya atau merancangnya nantinya. Oke, kemudian kita akan masuk ke jenis notifikasi ya. Oke, ini jenis notifikasi. Nah, yang pertama ini ada notifikasi standar. Ini notifikasi standar ini merupakan jenis notifikasi paling dasar yang muncul di area notifikasi perangkat. Nah, notifikasi ini biasanya terdiri dari icon, judul, dan teks ya. Jadinya ciri-cirinya itu ya misalnya dia dapat menyampaikan informasi dengan cara yang ringkas tanpa banyak elemen visual. Lalu si pengguna juga dapat mengetuk ya, mengetuk notifikasi ya nantinya untuk membuka aplikasi atau melakukan sebuah tindakan lebih lanjut. Nah, contohnya notifikasi pesan ya di aplikasi kayak WA dan lain sebagainya ataupun juga ada notifikasi kalender atau untuk pengingat jadwal gitu ya. Lalu yang kedua ada ini ya ada notifikasi ya yang poin nomor 2 ini biasanya ini merupakan sebuah jenis notifikasi ya yang dapat diperluas ya untuk menampilkan lebih banyak informasi atau opsi ya. Nah biasanya si pengguna dapat mengklik ya atau menggeser ya notifikasi untuk melihat secara detail ya. Kira-kira informasi apa yang ditampilkan secara detail nantinya. Lalu yang ketiga ya, ketiga ini ada media notifikasi ya. Nah ini media notifikasi ini dirancang khusus ya untuk kita dapat mengontrol pemutaran media seperti musik ataupun video. Dan nantinya di notifikasi ini akan menyediakan sebuah kontrol media yang mudah diakses oleh si pengguna. Jadi kalau misalnya kita mau menyetel musik, kita bisa menggunakan tools yang ini ya. Jadi tanpa menghambat dari kita membuka aplikasi yang lainnya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ini, ada ini ya notifikasi berkelompok gitu ya. Nah, ini bisanya merupakan sebuah jenis notifikasi yang mengelompokkan beberapa notifikasi ya terkait di dalam satu tampilan. Nah, ini akan membantu ya atau membantu untuk mengurangi sebuah apa ya sebuah kekacauan di area notifikasi yang nanti akan memudahkan pengguna dalam melihat informasi yang lebih detail ya. Nah biasanya kan ada banyak notifikasi jadi makanya dia akan mengelompokkan satu-satu ya kalau kita klik ada notifikasi kalau kita klik dia akan di apa namanya ada kayak apa ya kayak bar gitu ya untuk menandakan ini informasi A, ini informasi B, ini informasi C seperti itu ya itu untuk memisahkannya. Jadi agak mudah untuk melihatnya. Nah, keempat ini ya merupakan jenis notifikasi ya yang memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Nah, namun semuanya dia bertujuan yang nantinya untuk meningkatkan kenyamanan dari si pengguna dengan memberikan sebuah informasi yang sifatnya relevan dan tepat waktu ya. Nah, dengan memilih jenis notifikasi yang sesuai dengan aplikasi apa yang kita rancang nanti akan memudahkan kebutuhan si pengguna ya. Artinya untuk meningkatkan sebuah kepuasan ya dari si pengguna nantinya dalam kita mengembangkan aplikasi. Nah, ini merupakan contohnya. Ini hampir sama kayak tadi ya contohnya. Oke, kemudian sini ada beberapa fitur ya, beberapa fitur dari sebuah notifikasi ya.
Nah, pertama ini ada nih ya, head up notification ya. Nah, ini bisanya notifikasi yang muncul ya sementara di bagian atas layar itu nanti akan menutupi sebagian tampilan yang sedang aktif. Nah, biasanya fitur ini nanti akan memungkinkan ya si pengguna untuk melihat pesan pentingnya dengan cepat tanpa kita harus membuka area notifikasi secara penuh gitu ya. Jadi seperti mungkin adik-adik sudah pernah coba ya di HP masing-masing. Kalau tiba-tiba dia muncul pesan, kemudian kita apa ada notif, kita scroll ke bawah, ya, kemudian kita bisa melihat sedikit saja apa informasi dari pesan tersebut gitu ya. Ini contohnya misalnya itu yang untuk bisa apa namanya saat menerima panggilan telepon atau pesan baru ya dari aplikasi WA dan lain sebagainya. Nah kemudian ada proses notifikasi ya. Nah ini biasanya ya menunjukkan sebuah kemajuan ya suatu proses melalui proses bar ya atau presentasi. Nah ini akan membantu ya pengguna untuk memahami seberapa jauh proses tersebut sedang berjalan gitu ya. Nantinya ini ya, contohnya misalnya saat kita mengunduh aplikasi ya atau file besar, nantinya akan proses notifikasi ini akan menunjukkan seberapa jauh unduhan yang kita unduh ya. Nanti akan memungkinkan pengguna untuk mengetahui waktu yang tersisa dari yang kita download tadi. Kemudian yang ketiga ada ini ya opsi balasan cepat ya. Nah, sini merupakan nantinya ini ya untuk si pengguna secara langsung yang membalas pesan dari sebuah notifikasi ya tanpa kita harus membuka aplikasi yang bersangkutan itu ya. Nantinya fitur ini akan sangat berguna ya untuk sebuah aplikasi pesan, email atau aplikasi yang lainnya yang memerlukan sebuah interaksi cepat. Nah, contohnya ya bisanya kita ini ya saat menerima pesan baru di aplikasi WA. Biasanya pengguna dapat mengetik ya balasan pesan langsung ya dan dari notifikasi yang muncul ya tanpa kita harus membuka aplikasi ya. Ini gunanya adalah menghemat waktu gitu. Jadi kita tidak perlu lagi membuka kalau misalnya ada WA masuk kita tidak perlu buka lagi aplikasi WA cukup ada notif WA masuk kita tinggal klik saja gitu ya langsung ke orang yang tersebut untuk membalas pesannya. Oke, ini merupakan contohnya ya hampir sama kayak tadi ya contohnya seperti ini. Oke, nah sudah habis ya adik-adik semuanya. Jadi kita lanjut lagi ya untuk praktikum dan tugas. Jadi nanti praktikum kita akan mencobakan ya dari beberapa konsep yang tadi ya itu ada pertama itu tentang apa tadi custom dialog, kemudian ada proses dialog, lalu dan ketiga itu ada notifikasi. Nah, kita akan mencontohkan ketiga komponen tersebut ya di dalam kita mengembangkan aplikasi. Untuk modul praktikum dan kuis silakan nanti bisa adik-adik semua download di Sepada ya ataupun nanti di YouTube saya juga sudah ada. Oke, cukup untuk hari ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.